nampaknya pengamat sebut Presiden Jokowi lebih buruk dari Soeharto. Analis politik Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangiswati Caniago mengungkapkan Presiden Jokowi dianggap lebih parah daripada Presiden Soeharto mengenai dinasti politik. Ia sudah memprediksi kalau anak-anak Presiden Jokowi akan terjun ke dunia politik selama sang ayah masih memiliki kekuatan sebagai penguasa. Seperti diketahui, anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming, telah menjadi wali kota Solo, kemudian disusul oleh kakak ipar Bobi Nasution yang menjadi wali kota Medan. Kemudian tercetus kabar bahwa anak bungsunya Kaisang Pangarep akan mengikuti jejak sang kakak dan juga iparnya. Hal tersebut terungkap setelah Kaisang mengutarakan keinginan untuk menyelam ke dunia politik. Padahal jelas banget, awalnya kedua putra Presiden Jokowi, Gibran dan Kaisang, awalnya mengaku tidak akan masuk ke dunia politik karena fokus menjadi penguasa. Atas hal tersebut, Pangi menerangkan bahwa Jokowi lebih parah ketimbang Presiden Soeharto. Kalau sekarang parahnya bisnis iya, kekuasaan juga iya. Keduanya disabet habis. Terang Pangi seperti dilansir suara.com. Kamis 26 Januari 2020. By the way guys, tapi emang ya kalau yang namanya Haji Mumpung itu emang enak banget. Apalagi kalau pengamat sebut Presiden Jokowi. Alah, saya nyocot aduh pil burek. Ona. Tak seru pil lu sampean kompak. Lek ngomong gila. Bapak itu lek karep rakyat ora karep ya ora dadi. Sawangan to junjunganmu. Bapak ngoyal pengen anak dadi gubernur, ora dadi to. Mas Gibran iki lek Pak Jokowi karep anake pengen dadi wali kota Solo. Nek rakyat Solo ora ngarep nek ora dadi to, Mbak Jeng. Lek ngomong ki mbok yo aja ngadi-ngadi. Anake Pak Soeharto yo ngedek nih partai. Ya apa yo digagas karo rakyat Indonesia kan yo ora. Kae Mbak Puan karo Bu Mega. Nyapa ket ben kok ora nyatlok nih. Mergo yakin ora kepilih. Terus saiki lek ngandale bapak tok ora enek prestasi nih. Saiki ki rakyat wis pinter-pinter ya. Lek ngomong ki syukur mangap, syukur meletek. Sing ngomong pengamat ki lha aku yo nggon pengamat opo ngono lho. Pengamat duit, pengamat jabatan apa pengamat kekuasaan. Lek ngomong ki yo pengamat sebut Jokowi lebih buruk dari Soeharto. Yakin lek ngomong ki ngono ki yakin. Partene anake Soeharto era dilirik ke luar warga Indonesia. Terus tak opna jenenge partene. Umurmu tuwek luwih tuwek karo aku mosok kowe ora ganteng. Ya Allah, pintere kebiacut gantung kerdus digembok yu lek kowe terae pinter 1 juta lapangan kerja orang nganti poncat-pancet dadi TKI yu. Alah mas, kowe iki jenengmu ilham tapi kowe ora pernah entuk ilham di dalam dirimu ya. Menungsa elek kowe iki ora pernah milih, ora pernah nyoblos, ora pernah boleh ngarani mendukung utawa mensupport Pak Jokowi ya. Wis ra milih, ora nyoblos, ora nyumbang swara tapi njaluke sumbangan terus ya. Ora nyumbang swara tapi nomor 1 lek kon njaluk sumbangan ya. Saiki lek masih kowe iki ora nyoblos, lek kowe petani kowe ya bakal ya menikmati sing jenenge bendungan ya. Lek penggaweanmu melancong-melancong bandara kowe numpak itu. Lek kowe penggaweanmu ning luar kota kowe numpak gawe tol apa ora? Padahal dirimu alat transportasimu kaki sikil. Ngono kae. Nek kowe pedagang online kowe gawe tol laut pelabuhan ngono kae ngirim-ngirim barang, gojek ngono kae kon di rumah samu iso internete nganu. Apa lancar jaya nek ra gebar-geborno karo Pak Jokowi. Lagi nyocot tok ora nyumbang penggawean njaluk sumbangan. Ada aja orang yang membenci Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi itu sudah kelihatan sekali negara Indonesia ini maju pesat di tangannya Pak Jokowi. Tapi kenapa kok masih ada aja yang membencinya? Aku heran, yang dibenci itunya apa? Apa yang dibenci dari beliau ini? Padahal semua negara itu kagum sama Pak Jokowi. Tapi kenapa kita sebagai rakyat biasa itu membenci beliau sebegitu bencinya? Kok mas, aku bingung apa sih yang dibenci dari Pak Jokowi? Orang baik kayak begitu padahal. Terus ya kalau ada yang menjelekan Pak Jokowi itu rasanya itu sakit hati banget. Aku tuh pribadi sakit hati banget. Kayak orang tua. Keren menurut saya. Beliau bisa menjadikan menantu dan anaknya sebagai pimpinan daerah.
Kalau lihat dari sisi dinasti mungkin itu kurang baik. Tapi untuk masyarakat yang dipimpin oleh Mas Gibran dan Mas Bobi itu Freville, siapa yang gak mau punya pimpinan anak presiden langsung? Mau apa-apa langsung ACC. Pasti kayak gitu kan. Tapi itu termasuk politik dinasti bukan? Kalau bukan ya nggak apa-apa, jangan marah ya. Tinggal nunggu Kaisang nih. Memangnya di Indonesia tidak ada lagi orang yang lebih baik dari keluarga Jokowi? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Ya, kalau lu bilang kayak keluarganya yang sebelumnya si Jokowi, apa sih yang bisa dia bangun? Nggak ada. Ya. Dan rekam jejaknya pun juga sangat tidak memungkinkan. Tapi kalau keluarga Pak Jokowi Solo, walaupun Gibran itu masih muda banget, tapi ada banyak perubahan yang sekarang di Solo itu luar biasa banget. Udah. Dan wali kota Medan, dan gua sebagai orang Medan ya, dari 28 tahun gua tinggal di Medan ya, gak pernah Medan sebagus itu. Dan gua baru kali ini lihat wali kota bersama saya Bastian Sebo. Oke, sedikit saya mau komentari soal Mbak Ajeng ini ya. Jadi begini Mbak Ajeng, kalau Mbak Ajeng memiliki rasa dengki atau kurang puas dengan situasi keberuntungan yang saat ini dialami atau diterima oleh Presiden Jokowi, menantunya menjadi wali kota Medan, kemudian anaknya Gibran menjadi wali kota Solo, apakah hal ini tidak disadari oleh Pak Ajeng bahwa Partai Demokrat sebenarnya berusaha ya untuk membangun dinastinya juga ya. Masih ingat ketika tahun 2014 saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta, itu kan Mas AHY resign dari dunia militer ya, lalu kemudian ingin terjun ke dunia politik, dan Mas AHY kemudian bertarung di Pilgub DKI Jakarta ya. Lalu apa bedanya dengan anak Presiden Jokowi? Yang membedakannya adalah rakyat lebih memilih anak Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi untuk dijadikan pimpinan mereka atau untuk memimpin daerah daripada Mas AHY yang kurang beruntung ya. Dan akhirnya Mas AHY gagal di Pilgub DKI. Dan sekarang Mas AHY sedang berusaha untuk menjadi wakil presiden ya. Itu yang dicita-citakan atau yang diinginkan oleh Partai Demokrat. Maka Pak SBY tidak melakukan hal seperti itu ya. Kemudian kalau membangun dinasti kekuasaan, terkecuali ini ditunjuk ya, misalnya Presiden Jokowi nunjukin si Gibran kamu jadi wali kota Solo, kemudian si Kaisang kamu jadi wali kota Surabaya ya. Bukan seperti itu, tapi ini kan dipilih oleh rakyat, dikehendaki oleh masyarakat ya. Beda halnya kalau misalnya tidak melalui sistem pemilihan, langsung ditunjuk oleh atasan atau ditunjuk langsung oleh presiden. Itu pendapat saya pribadi ya teman-teman. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Viral dan juga pemuda-pemuda tadi, Bapak tadi yang memberikan komentar yang baik ya. Dan juga kita juga harus berterima kasih kepada Mbak Ajeng, karena dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ajeng bisa membuka juga mindset baru atau cara berpikir kita.